Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita akan membahas tentang menu yang ada pada Google Form. Yang pertama adalah tema, pertinjau, setting atau setelan, kirim, dan lainnya. Kemudian ada menu yang kedua, yaitu menu membuat Google Form. Di antaranya adalah model pertanyaan, mengimport pertanyaan, judul baru atau deskripsi, menyisipkan gambar, menyisipkan video, dan menyisipkan bagian atau halaman. Untuk menu pertama adalah penggaya. Menu penggaya berfungsi untuk memberikan tampilan yang berbeda pada saat kita membuat Google Form. Contoh, kita klik penggaya ini, maka kita bisa membuat gambar yang berbeda pada halaman Google Form atau tampilannya yang berbeda, berfungsi untuk supaya lebih menarik ya. Misalnya kita ganti gambarnya, backgroundnya seperti ini, kemudian kita sisipkan, maka tampilan gambarnya pun akan berubah, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini warna tema adalah warna tema yang setiap pada halaman Google Form kita berubah. Kemudian warna latar belakang atau background juga bisa kita ubah. Bahkan font atau jenis tulisannya juga kita bisa rubah. Kemudian menu yang kedua adalah pertinjau, berfungsi untuk menampilkan halaman Google Form yang nanti akan dibaca oleh siswa-siswi kita. Kita klik pertinjau, maka akan muncul di halaman baru. Seperti Bapak Ibu, ini halamannya. Ini halaman-halamannya. Ini fungsi dari pertinjau. Kemudian menu yang lainnya adalah setting atau setelan. Adalah berfungsi untuk men-setting atau menyetel halaman presentasi kita. Yang pertama adalah setelan umum. Terdapat kumpulkan alamat email jika kita ingin mewajibkan siswa untuk mengumpulkan email setiap akan mengisi formulir. Batasi satu tanggapan jika anak hanya diberikan satu kali mengisi dalam formulir. Satu anak satu tanggapan atau satu anak satu kali mengisi. Respon dapat edit setelah mengirimkan. Siswa dapat mengedit kembali jawaban yang sudah dia buat ya. Kemudian diagram, siswa dapat melihat diagram ringkasan dari respon yang atau dari siswa lain yang sudah mengisi kuis tersebut. Kemudian setelan presentasi. Ini ada tampilan status progresnya, acak urutan pertanyaan, tampilan link. Nah, fungsinya adalah yang paling banyak digunakan adalah acak urutan pertanyaan. Nah, kalau kita ingin mengacak urutan pertanyaan nomor 1 jadi nomor 10, jadi setiap siswa nanti tidak sama diberikan pertanyaannya, diacak ya Bapak Ibu. Nah, ini kita tidak usah checklist karena kita mewajibkan mengisi nama kelas. Kalaulah seandainya nanti urutan pertanyaannya diacak, nanti tidak akan sesuai Bapak Ibu. Kemudian kuis. Kalau kita ingin jadikan formulir kita ini adalah berupa kuis, maka kita aktifkan dengan cara menggeser icon seperti ini.
Kemudian opsi kuis, rilis nilai ya, bagaimana apakah kita akan merilis nilai atau menampilkan nilai saat setelah anak sudah mengerjakan soal atau nanti setelah peninjauan ulang. Kemudian responden, siswa dapat melihat pertanyaan yang tak terjawab, kemudian ada jawaban yang benar, nilai poin. Nah, kalau misalnya kita ingin menampilkan jawaban yang benar dalam kuis kita, misalkan dalam latihan, itu bosnya di checklist, tapi kalau dalam ujian tidak usah. Kemudian nilai poin artinya nilai poin per pertanyaan. Ibu menampilkan nilai poin, misalnya esai kita ingin tampilkan nilainya 10, supaya anak tahu bahwa nilai esai itu 10, maka kita bisa checklist di sini tampilkan. Kalau tidak ya tidak usah di checklist. Kemudian kalau sudah, kita klik simpan. Kemudian menu kirim berfungsi untuk mengirimkan link formulir yang akan nanti siswa kerjakan. Nah, kita bisa mengirimkannya melalui email. Jadi siswa kita, kalau kita sudah tahu email kita, tinggal kita mengetikkan emailnya, misalnya seperti ini. Atau yang paling enak adalah klik kirim, atau yang paling enak adalah mengklik tautan seperti ini. Kemudian kita kopikan halaman tautannya ke siswa-siswi kita. Nah, kita juga kalau merasa tidak terlalu panjang, kita bisa mengklik pendekan URL. Nah, URL inilah yang nanti kita copy atau klik salin ya Bapak Ibu, atau kita bisa klik kanan kemudian copy atau klik salin kemudian kita kirimkan ke WhatsApp atau grup WhatsApp atau media sosial yang lainnya, sehingga anak bisa mengerjakan. Kemudian penggaya lain ini kita bisa cetak Bapak Ibu, kita bisa salin ke halaman Google Form ini, atau kita bisa hapus halaman Google Form ini. Kemudian kita bisa mengklik link yang sudah terisi. Kemudian kita bisa cetak Bapak Ibu halaman Google Form ini ke dalam print. Kemudian tambahkan kolaborator ini, misalkan kalau ada teman kita yang ingin merubah atau menambahkan soal, misalkan guru lain, guru sesama IPS ingin mengedit Bapak Ibu ya, merubah ini. Kemudian editor script, kalau kita menggunakan ini tidak usah digunakan, biasanya digunakan yang mereka tahu tahu bahasa pemrograman Bapak Ibu ya, bahasa pemrograman. Kemudian add-on ini pihak ketiga, misalnya kita ingin menambahkan limit waktu, misalnya anak mengerjakan dari tanggal 5 jam 10 ya, tanggal 5 Juni jam 10 misalnya. Nah, kita bisa menggunakan fasilitas add-on ya, add-on seperti ini. Di sini banyak pihak ketiganya, ada form limiter, ini berfungsi untuk melimitkan misalnya tadi waktu, tanggal, kapan anak mengerjakan soal, itu kita bisa menggunakan form limit. Atau banyak penggaya yang lain yang nantinya bisa kita install Bapak Ibu, tinggal diklik kemudian diinstal. TeamView juga sama ya, TeamView juga berdasarkan waktu ya, anak mengerjakan dengan waktu tertentu ya, misalnya 40 menit dan sebagainya. Kemudian menu yang lain adalah yang pertama menu tambahkan pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, menu tambahkan pertanyaan ini berfungsi untuk menambahkan pertanyaan di halaman Google Form kita. Nah, misalnya kalau saya klik
di halaman ini, misalnya saya klik plus, maka akan muncul pertanyaan. Nah, dalam pertanyaan ini kita bisa memilih model pertanyaannya. Jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, skala linier, pilihan ganda, petak centang, tanggal, dan waktu. Nah, ini untuk menu pertanyaan. Nah, kalau kita ingin menghapus pertanyaan ini, tidak jadi, kita klik hapus di sini. Nah, ini contoh menu berfungsi pilihan ganda, Bapak Ibu ya. Menu pilihan ganda ini biasanya terdiri atas opsi-opsi. Opsi A, opsi B, opsi C. Nah, kemudian menu menyisipkan pertanyaan. Ini berfungsi untuk kalau seandainya kita ingin menyisipkan form yang sudah kita buat. Kalau kita klik, nah di sini ada formulir yang pernah kita buat. Kita ingin menyisipkan formulir tadi ke dalam formulir baru misalnya. Nah, kita bisa klik kemudian pilih, nanti pertanyaan yang ada di formulir lain masuk ke dalam formulir baru yang akan kita buat. Selanjutnya, menyisipkan judul deskripsi. Nah, misalnya saya klik nih, Pak. Nah, di sini akan ada judul baru. Misalnya saya ketikkan judul barunya adalah rayon misalkan. Nah, kemudian di deskripsi, Bapak Ibu jangan diisi di deskripsi. Deskripsi ini hanya tambahan dari judul, Bapak Ibu. Misalkan kerjakan isi utusan rayon mana misalkan. Nah, ini hanya deskripsi. Nah, selanjutnya fungsi lain yang adalah tambahkan gambar. Nah, tambahkan gambar ini berfungsi untuk menambahkan gambar pada halaman Google Form kita. Coba kita klik. Nah, kemudian caranya ada, kita bisa unggah dari file yang kita simpan di dalam komputer atau dari kamera melalui alamat URL, foto, Google Drive, atau Google penelusuran. Kalaulah seandainya kita pernah menyisipkan gambar melalui URL, misalnya di blog kita bisa menggunakan melalui URL. Nah, kalau ada di dalam file komputer kita klik cari, ya. Kemudian kita cari misalnya gambar logo ya, Bapak Ibu, logo misalnya kayak gini. Kemudian klik open misalnya. Kita tunggu sebentar. Kemudian nanti akan ada gambar, Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh menyisipkan gambar. Kemudian ada berfungsi untuk menyisipkan video, Bapak Ibu. Nah, kita klik tambahkan video. Nah, di sini khusus untuk video, kita harus simpan dulu video kita di YouTube, Bapak Ibu. Tidak bisa kita ambil langsung dari PC kita. Jadi ini harus memasukkan alamat websitenya atau alamat URL kita di YouTube ya, Bapak Ibu. Nah, baru nanti bisa kita masukkan. Nah, misalnya alamat, biasanya kita buka YouTube misalkan. YouTube judulnya adalah misalnya letak dan luas Asia. Nah, ini alamat email inilah yang nanti kita masukkan misalnya seperti ini. Nah, alamat inilah yang nanti kita copy ke Google Form kita.
Nah, ini caranya klik kanan, copy, kemudian tempelkan di sini. Kemudian klik pilih, maka video akan masuk ke dalam Google Form kita, Bapak Ibu. Kemudian fungsi menu yang lain adalah bagian. Nah, fungsi bagian ini berfungsi untuk menambahkan halaman atau bagian yang baru. Contoh, klik misalnya saya klik bagian, maka ada bagian lagi ya. Seperti halnya ketika kita ada di sini bagian 1, di sini ada bagian 2 misalkan. Misalnya saya klik bagian 2 ini untuk membuka halaman baru di dalam Google Form ya, judul baru di dalam Google Form atau bagian baru di dalam Google Form. Contoh misalnya klik kita tambahkan misalnya judul baru. Nah, apa bedanya? Bedanya bisa kita lihat di pertinjau Bapak Ibu. Nah, ini satu bagian Bapak Ibu ya. Nah, biasanya untuk masuk ke bagian yang lain, kita klik berikutnya, maka masuk, kita lihat ya, judul baru. Nah, ini maksudnya adalah bagian baru. Jadi fungsi bagian adalah untuk melihat bagian-bagian di dalam Google Form yang sudah kita buat ya. Jadi Bapak Ibu, itulah menu-menu yang ada di Google Form.